Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan rezekinya selalu lancar ya. Episode dimulai ketika Rosni panik karena tidak menemukan Laks di sampingnya. Ia segera mencari ke seluruh rumah dan mendapati Sayali sedang menggendong serta merawat anak itu dengan penuh kasih sayang. Bukannya berterima kasih, Rosni justru marah dan menuduh Sayali sengaja mengambil anaknya tanpa izin. Rosni semakin ketakutan dan kehilangan kendali karena ia tahu Sayali adalah ibu kandung Laks yang bisa merebut Laks kembali. Renuka pun langsung membela Rosni tanpa mau mendengarkan penjelasan Sayali. Namun sebaliknya, Sachin dan Ria membela Sayali karena mereka yakin Sayali sama sekali tidak berniat menyakiti anak tersebut. Tuduhan itu membuat hati Sayali kembali terluka. 10 hari kemudian, keluarga Desmo mengadakan upacara pemberian nama untuk anak Rosni dan juga Tejas. Meski masih berduka karena kehilangan anak mereka, Sachin dan Sayali tetap hadir dengan hati yang berat. Mereka bahkan memberikan ayunan anak mereka sebagai hadiah bagi Laks. Sikap tulus Sayali membuat para tamu terharu. Dalam upacara itu, sang pendeta resmi memberi anak itu dengan nama Laks. Di tengah acara, tiba-tiba sekrup ayunan terlepas, sehingga Laks hampir jatuh dari ayunan. Sayali yang melihat itu langsung segera menangkap anak itu sebelum jatuh ke lantai. Semua tamu memuji keberanian dan ketulusan Sayali karena telah menyelamatkan nyawa Laks. Namun Rosni kembali salah paham. Ia justru menuduh Sayali sengaja mengambil anaknya karena iri dan ingin merebut Laks darinya. Tuduhan kejam itu membuat Sayali sangat terpukul. Paris Daria membela Sayali serta mengingatkan bahwa Sayali selalu tulus membantu keluarga. Namun sayangnya, Renuka kembali memihak Rosni dan tidak memahami penderitaan yang sedang dialami Sayali. Rosni berpura-pura terancam. Ia memohon supaya Sayali dijauhkan dari dirinya, bahkan mengancam akan meninggalkan rumah jika permintaannya tidak dipenuhi. Tanpa mempertimbangkan perasaan Sayali, Renuka membuat keputusan mengejutkan dengan meminta Sachin dan Sayali meninggalkan rumah keluarga Desmo. Sachin tak sanggup lagi melihat istrinya terus dihina. Ia memutuskan menerima keputusan itu. Sachin menegaskan bahwa Sayali selalu berbuat baik kepada keluarga, tetapi justru terus disalahkan. Dengan hati hancur, Sachin dan Sayali akhirnya memilih pergi meninggalkan rumah Desmo. Sebelum melangkah keluar, keduanya mengenang semua kenangan indah yang pernah mereka lalui di rumah itu. Hal itu menjadikan perpisahan mereka sebagai salah satu momen yang paling mengharukan dalam cerita. Akhirnya Sachin dan Sayali meninggalkan rumah Desmo untuk selamanya. Tujuh tahun kemudian, putri Sachin dan Sayali yang bernama Pangku terlibat pertengkaran dengan teman sekolahnya. Meski sebenarnya Pangku tidak bersalah, Pangku tetap membela dirinya, sehingga keduanya dipanggil ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah kemudian memanggil Sachin. Namun beruntungnya bagi Pangku, karena ia tahu ayahnya jauh lebih memihaknya dibanding Sayali yang terkenal tegas. Sesampainya di sekolah, Sachin kembali menunjukkan sifatnya yang kocak. Alih-alih langsung membahas masalah, ia memuji kecantikan dan penampilan kepala sekolah, sehingga wanita itu tersipu dan hampir melupakan alasan memanggilnya. Berkat kepandaian Sachin berbicara, suasana yang semula tegang berubah menjadi jauh lebih santai. Sementara itu, kehidupan keluarga Desmo juga telah banyak berubah. Paris kini memilih menjauh dari berbagai konflik keluarga, sedangkan Renuka tetap memiliki sifat yang sama seperti dulu. Pemeran Renuka sudah diganti. Di sisi lain, Rosni masih menyimpan rahasia besar. Selama 7 tahun, ia membesarkan Laks, anak yang sebenarnya adalah putra kandung Sayali dan Sachin, tanpa seorang pun mengetahui kebenaran itu. Di tempat lain, Sayali menjalani kehidupan yang sederhana dan juga tenang. Ia datang ke kuil, membawa rangkaian bunga, hasil buatannya sendiri, yang mendapat pujian dari pendeta. Setelah meninggalkan kesibukan usahanya, Sayali kini menghabiskan banyak waktu untuk mengurus rumah tangga dan membesarkan Pangku putrinya. Menjelang akhir episode, Rosni mulai diliputi kecemasan. Ia menyadari Laks semakin besar dan semakin mirip dengan Sachin, baik dari wajah maupun sifatnya. Kemiripan itu membuat Rosni takut rahasia pertukaran anak yang selama ini disembunyikannya akan segera terbongkar dan menghancurkan seluruh keluarganya. Sementara itu, Pangku menunggu Sachin di depan sekolah setelah masalahnya dengan teman sekelas selesai. Dengan penuh rasa penasaran, Pangku meminta ayahnya menceritakan apa yang terjadi di ruang kepala sekolah. Seperti biasanya, Sachin menceritakan dengan gaya yang dramatis dan juga lucu. Ia kemudian menasihati Pangku agar selalu membela kebenaran dan juga belajar memaafkan orang lain. Pangku pun berjanji akan mengingat pesan ayahnya. Di sisi lain,
Sayali datang ke rumah sakit untuk membantu sahabatnya. Sanjana akan segera melahirkan. Sayali bakal mendonorkan darah demi keselamatan Sanjana dan juga anaknya. Setelah persalinan selesai, Sayali sempat menggendong anak yang baru lahir. Namun momen itu justru membangkitkan kenangan pahit tentang anaknya yang meninggal. Tak kuasa menahan kesedihan, Sayali diam-diam meninggalkan rumah sakit sambil menyembunyikan air matanya. Sementara itu, Tejas kini bekerja sebagai dosen di sebuah perguruan tinggi. Namun para mahasiswanya mulai kecewa karena Tejas selalu hanya mengajar sebentar, lalu kemudian sibuk bermain ponsel. Di tengah aktivitasnya, Tejas menerima telepon dari Rosni yang mengabarkan bahwa ia sedang hamil lagi dan meminta Tejas menemaninya ke dokter. Sepulang dari rumah sakit, Sayali bertemu seseorang yang menceritakan ulah Sachin di sekolah Pangku. Sesampainya di rumah, Sayali menegur Sachin karena dianggap terlalu berlebihan ketika menghadapi kepala sekolah. Meski ia tidak memarahi Sachin di depan Pangku, Sayali mengingatkan suaminya agar lebih bijaksana dan menjaga nama baik keluarga. Di rumah keluarga Desmond, Laks dan Alihan sempat bertengkar ketika bermain, hingga Paris dan juga Renuka turun tangan mendamaikan mereka. Renuka kemudian mengajak Laks ke taman untuk menghiburnya. Tetapi Paris mengingatkan Renuka agar tidak terlalu memanjakan cucunya, karena hal itu bisa membuat Laks menjadi anak yang keras kepala. Sachin menghadapi sekelompok preman yang membuat keributan di jalan tanpa rasa takut. Ia menegur mereka dan menolak membiarkan mereka mengganggu ketertiban umum. Ketika para preman mencoba mengejarnya dengan mobil, Sachin menunjukkan kemampuan mengemudinya yang luar biasa. Dengan terdi, ia berhasil menghindari kejaran dan lolos dari mereka. Keberanian serta kealihannya membuat banyak orang kagum. Meski ada beberapa orang yang merasa iri melihat pujian yang diterima Sachin. Di sisi lain, Tejas mengalami kejadian memalukan di kampus. Para mahasiswanya mengejek motor tua yang masih digunakannya, hingga membuat Tejas merasa malu. Namun tanpa disadari, putri kepala sekolah diam-diam mulai menyukai Tejas karena mengagumi kepribadiannya. Meski perempuan itu tidak mengetahui bahwa Tejas sudah berkeluarga. Sementara itu, di rumah Desmond, Laks meminta Renuka segera menyiapkan makanan karena ia sudah sangat lapar. Ketika memperhatikan tingkah lucu cucunya, Renuka kembali menyadari bahwa Laks memiliki banyak kebiasaan yang sangat mirip dengan Sachin. Meski demikian, Laks sama sekali tidak mengetahui hubungan sebenarnya dengan Sachin. Karena selama bertahun-tahun, Renuka dan Rosni menyembunyikan tentang Sachin kepada Laks. Laks menyaksikan Rosni dan Tejas bertengkar hebat di kamar. Tejas pulang dalam keadaan mabuk, sehingga Rosni menegurnya. Karena Tejas terus mengabaikan tanggung jawab sebagai suami dan juga ayah. Teguran itu justru memicu pertengkaran yang membuat Laks bingung dan juga sedih. Melihat cucunya menyaksikan konflik tersebut, Paris merasa prihatin dan khawatir pertengkaran orang tua akan memberikan dampak buruk bagi perkembangan anak-anak di rumah. Sementara itu, suasana jauh lebih hangat di rumah Sayali dan Sachin. Pangku meminta Sayali menyanyikan lagu pengantar tidur. Dan momen sederhana itu memperlihatkan kedekatan ibu dan anak yang penuh kasih sayang. Sementara itu, Akas kewalahan menghadapi putranya. Arya terus menangis karena lapar. Renuka kembali menyalahkan Ria karena dianggap terlalu sibuk bekerja hingga kurang memperhatikan anaknya. Ucapan Renuka membuat Akas sedih dan kembali memicu ketegangan di dalam keluarga Desmond. Di sisi lain, Sachin berselisih dengan seorang preman dan perdebatan mereka sempat memanas. Bersambung. Berikut ini kesimpulan episode ini. Sejak cuplikan episode yang akan datang, pengorbanan Sayali justru dibalas dengan fitnah. Meski selalu membantu Rosni dan menyelamatkan Laks, Sayali tetap dianggap sebagai ancaman. Hingga Renuka mengusir Sachin dan Sayali dari rumah Desmond demi menjaga harga diri istrinya. Sachin memilih pergi, meninggalkan rumah itu untuk selamanya. 7 tahun kemudian, Sachin dan Sayali hidup sederhana bersama putri mereka, Pangku. Namun Sayali masih terus berduka karena mengira bayi yang dilahirkannya telah meninggal, tanpa mengetahui bahwa Laks yang dibesarkan Rosni sebenarnya adalah anak kandungnya sendiri. Di sisi lain, Rosni hidup dalam ketakutan karena Laks semakin besar dan semakin mirip dengan Sachin. Kemiripan itu membuatnya khawatir rahasia pertukaran anak yang disembunyikannya selama bertahun-tahun akan segera terbongkar. Sementara itu, keluarga Desmond masih dipenuhi pertengkaran dan ketegangan yang belum berakhir. Kini semua rahasia hanya tinggal menunggu waktu untuk terungkap. Semakin besar Laks, semakin sulit Rosni menyembunyikan kebenaran. Ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, seluruh keluarga Desmond akan dikejutkan oleh kenyataan bahwa Laks sebenarnya adalah anak kandung Sachin dan Sayali. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.